Batam Channel. A few moments later. Hakikat rukun Islam. Yang kedua, salat. Peliharalah salatmu dan salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salat yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ini adalah penegasan dari Allah tentang kewajiban dan keharusan memelihara salat, baik segi zahir maupun batin, dengan titik tekan khusyuk, kondisi batin yang mantap. Secara lahir, salat dilakukan dengan berdiri, membaca Al-Fatihah, sujud, duduk, dan sebagainya. Kesemuanya melibatkan keseluruhan anggota badan. Inilah salat jasmani dan fisikal, karena semua gerakan badan berlaku dalam semua salat. Maka dalam ayat tersebut disebut sholawati atau segala salat, yang berarti jamak, dan ini menjadi bagian pertama, yakni bagian lahiriah. Bagian kedua adalah tentang salat wusta, yaitu yang secara sufistik adalah salat hati. Wusta dapat diartikan pertengahan atau tengah-tengah, karena hati terletak di tengah, yakni di tengah diri. Maka dikatakan sebagai salat wusta, sebagai salat hati. Tujuan salat ini adalah untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman hati. Hati terletak di tengah-tengah antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, antara atas dan bawah, serta antara baik dan jahat. Hati menjadi titik tengah, poin pertimbangan, baik juga diibaratkan berada di antara dua jari Allah, di mana Allah membolak-balikannya kemana saja yang Ia kehendaki. Maksud dari dua jari Allah adalah dua sifat Allah, yaitu sifat yang menghukum dan mengajab dengan sifat yang indah, yang kasih sayang, dan yang lemah lembut. Salat dan ibadah yang sebenarnya adalah salat serta ibadahnya hati, kondisi khusyuk menghadapi kehidupan. Bila hati lalai dan tidak khusyuk, maka jasmaninya akan berantakan. Sehingga kalau ini terjadi, kedamaian yang didambakan akan hancur pula. Apalagi salat jasmani hanya bisa dicapai dengan hati yang khusyuk. Kalau hati tidak khusyuk serta tidak dapat konsentrasi pada arah yang dituju dari salat, maka hal itu tidak bisa disebut salat, juga tidak akan dapat dipahami apa yang diucapkan. Dan tentu apapun yang dilakukan dengan bacaan dan gerakannya tidaklah bisa mengantarkan kepada sampainya dengan Allah. Urgensi kekhusyuan ini berhubungan dengan inti salat sebagai doa. Doa atau munajat bukan sekedar permintaan hamba kepada Tuhan, akan tetapi berarti juga sebagai arena pertemuan, dan tempat pertemuan itu adalah di dalam hati. Maka jika hati tertutup di dalam salat, tidak peduli, maka salat yang dilakukan tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun, sebab semua yang dilakukan jasmaninya sangat tergantung kepada hati sebagai zat untuk badan. Ingatlah bahwa
dalam tubuh itu ada sekeping daging, apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh itu. Dan apabila ia rusak, maka rusak pulalah semua tubuh itu. Daging itu adalah hati. Itu sabda Rasul. Kekusuhan hati akan membawa sholat yang menghasilkan kesehatan hati. Sholat kusu akan menjadi obat bagi hati yang rusak dan jahat serta berpenyakit. Maka sholat yang baik haruslah dengan hati yang sehat dan baik pula, bukan dengan hati yang rusak, yakni hati yang tidak dapat hadir kepada Allah. Jika sholat dari sisi jasmaniah fisik memiliki keterbatasan dalam semua hal, baik tempat, waktu, kesucian badan, pakaian, dan sebagainya, maka sholat dari segi ruhaniah tidak terbatas dan tidak dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sholat secara rohaniah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sholat ini selalu dilakukan terus-menerus sejak di dunia hingga akhirat. Masjid untuk sholat rohani terletak dalam hati. Jamaahnya terdiri dari anggota batin atau daya-daya rohani yang berzikir dan membaca al-maus husna dalam bahasa alam rohania. Imam dalam sholat rohani adalah kemauan atau keinginan atau niat yang kuat, dan kiblatnya adalah Allah. Inilah sholat tarek dan sholat daim yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat yang demikian itu hanya dapat dilakukan oleh hati yang ikhlas, hati yang tidak tidur, dan hati yang tidak mati. Hati dan jiwa seperti itu kekal dan selalu beribadah atau sholat ketika jasmaninya sedang tidur atau terjaga. Ibadah hati dilakukan sepanjang hayat, dan sepanjang hayatnya adalah untuk beribadah. Inilah ibadah orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, tempat pensucian tertinggi. Di tempat ini ia ada tanpa dirinya, karena dirinya telah fana, telah hilang lenyap. Ingatannya yang teguh dan suci tercurah hanya kepada Allah. Namun tentu saja ini berlaku setelah semua sholat-sholat fardu dan nawafil dilaksanakan secara konsisten. Jadi tempat suci tersebut baru bisa dijangkau setelah semua sholat syariat itu sempurna, lalu masuk ke dalam sholat tariqat dan ma'rifat. Maka tidak bisa diartikan bahwa jika sudah berada di tingkatan ini, lalu tidak lagi melakukan sholat yang 5 waktu. Bahkan sering dalam sholat itulah mereka mengalami fana dalam munajatnya, sehingga ibadah yang dilakukannya itu menyita banyak waktu. Hanya saja bentuk sholat dalam arti gerak dan bacaan tertentu sudah tidak mengikat lagi. Sholat ditegakkan atas kemerdekaan rohani dalam menempuh laku menuju Allah. Pada tingkatan ini tidak ada lagi bacaan di mulut, tidak ada lagi gerak berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Dia telah berbincang dengan Allah sebagaimana firman-Nya, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Firman tersebut menunjukkan betapa tinggi kesadaran insan kamil, yakni mereka yang telah melalui beberapa tingkatan alam rasa dan pengalaman rohani hingga tenggelam dalam lautan tauhid atau keesaan Allah dan berpadu dengannya. Nikmat yang mereka rasakan saat itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang-orang yang mengalaminya yang dapat mengartikan kenikmatan tersebut. Namun mereka pun sering tidak mau mengungkapkan ini semua, tidak ingin membocorkan rahasia ketuhanan yang tersimpan
di dalam lubuk hatinya oleh Allah. Hal tersebut sama halnya dengan hakikat takbir yang bukan semata-mata ucapan Allahu Akbar. Takbir merupakan pengucapan yang lahir dari firman Allah yang memuji kebesaran zatnya. Jadi, takbir sebenarnya merupakan suara Tuhan yang meminjam mulut hambanya, bukan hasil dari dorongan emosional. Karenanya takbir sejati adalah menyatakan kebesaran Allah dari af'al Allah sendiri. Takbir sejati merupakan penghayatan diri terhadap sifat Allah, dan takbir sejati adalah penyebutan namanya yang lahir dari kehendaknya semata. Dengan takbir yang demikian itu, maka yang lain menjadi sangat kecil dan menjadi tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kemanapun kita menghadap, yang ada hanya wajah Allah. Maka setelah berpadu ibadah lahir dan batin secara harmonis, sempurnalah ibadah seseorang. Hati dan ruh seperti tergambar itu membawa masuk ke dalam hadirat Allah. Hatinya terpadu mesra dengan Allah. Dalam alam nyata ia menjadi hamba yang wara dan alim. Dalam alam rohani ia menjadi ahli marifat yang telah sampai pada peringkat kesempurnaan mengenal Allah. Inilah makna bahwa sholat adalah perjalanan menuju Allah. Hasilnya adalah bahwa sholat yang dilaksanakan mencegah perilaku yang keji dan munkar. Sebaliknya, menghasilkan kehalusan dan kemuliaan budi dan perilaku. Jika sholat telah dihilangkan, maka hakikatnya hanya menjadi sekedar pelaksanaan hukum fikih sebagaimana tampak pada kebanyakan manusia dewasa ini. Maka sholat tersebut telah kehilangan makna fungsionalnya. Hal inilah yang telah mendatangkan kritik tajam dari Syekh Siti Jenar. Sadat sholat pasantan napi seje jakat kaji miring Mekah iku wes palson kabeh. Norak kene ginugu sadayaku durjaning bumi ngapus si lian titah sinung swarga besuk wong bodo anu aulia tur nyatane pada baik durung uning. Artinya sahadat, sholat, puasa semua tanpa makna, termasuk zakat dan haji ke Mekah, itu semua telah menjadi palsu. Tidak bisa dijadikan anutan, hanya menghasilkan kerusakan di bumi, membohongi makhluk lain, hanya ingin surga kelak. Orang bodoh mengikuti para wali, sementara kenyataannya sama saja belum mencapai tahap hening. Syekh Siti Jenar mengkritik pelaksanaan hukum fikih pada masa Wali Songo karena ibadah-ibadah formal tersebut telah kehilangan makna dan tujuan, kehilangan arti dan hikmah kehidupan. Hal itu menjadikan semua ajaran agama yang diajarkan oleh para ulama ketika itu menjadi kebohongan yang meninabobokan publik dengan hanya menginginkan surga kelak yang belum ada kenyataannya. Oleh karenanya Syekh Siti Jenar mengajarkan praktik sholat fungsional berbeda dengan para wali pada masanya. Sholat tarik sebagai bentuk ketaatan syariat dan sholat daim sebagai sholat yang tertanam dalam jiwa dan mewarnai seluruh pekerti kehidupan. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesionalnya secara benar, disiplin, ikhlas karena melaksanakan fungsi lillahi ta'ala, maka orang tersebut melaksanakan sholat. Itulah bagian dari sholat daim. Namun ternyata ajaran sholat fungsional tersebut tidak hanya menjadi milik Syekh Siti Jenar. Di dalam suluk Wujil Bait 12-13, sebuah naskah yang ditulis pada awal abad ke-17 disebut-sebut sebagai warisan ajaran Sunan Bonang, menyebutkan ajaran sholat sebagai berikut.
Utamaning sarira puniki angrawuhana jatining salat. Sembah lawan pamujine jatining salat iku dudu ngisa tuwin maghrib. Sembahyang araneka wanange punika lamun aranana salat pun minangka kekembanging salat daim. Ingaran tata kerama endi ngaran sembah sejati. Aja nembah yen tan ketinggalan. Temahe kasor kulane yen sira nora weruh kang sinembah ing doyan iki. Kadi anulep kaga punglune der sawer manuke mangsa kena. Awe kasa amangeran adan sarpin sembahe sia-sia. Artinya, unggul diri itu mengetahui hakikat solat, sembah dan puji. Solat yang sebenarnya bukan mengerjakan solat isya dan maghrib. Itu namanya sembahyang. Apabila itu disebut solat, maka hanyalah hiasan dari solat daim. Hanyalah tata kerama, manakala yang disebut solat yang sesungguhnya itu janganlah menyembah jikalau tidak mengetahui siapa yang disembah. Akibatnya dikalahkan oleh martabat hidupmu. Jika di dunia ini engkau tidak mengetahui siapa yang disembah, maka engkau seperti menyumpit burung. Pelurunya hanya disebarkan, tapi burungnya tak ada yang kena tembakan. Akibatnya cuma menyembah ketiadaan, suatu sesembahan yang sia-sia. Maka jelaslah bahwa sholat 5 waktu yang hanya dilakukan berdasarkan ukuran formalitas hanya sebentuk tata kerama aturan keberagamaan. Sementara sholat daim yang merupakan sholat yang sebenarnya, yakni kesadaran total akan kehadiran dan keberadaan yang maha agung di dalam dirinya, dan dia merasakan dirinya sirna sehingga semua tingkah lakunya adalah sholat. Diam, bicara, dan semua gerak tubuh merupakan sholat. Wudu, membuang air besar, makan, dan sebagainya adalah tindakan sembahyang. Inilah hakikat dari niat sejati dan pujian yang tiada putus. Ya, sholat yang mampu membawa pelakunya untuk menebar kekejian dan kemungkaran, mampu menghadirkan rahmatan lil alamin. Thank you for watching. Subscribe, like, and share. Batam Channel. A few moments later.